Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Dwi Pangestu, NIM 190505240911 dari kelas S1 PTM 2019A. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan tentang rem tromol dan rem cakram. Perbandingan antara rem tromol dan rem cakram oleh Puji Dwi Pangestu 190505240911 1 PTM 2019A. Pengertian dari sistem pengereman itu sendiri adalah sistem pengerem dalam suatu kendaraan sepeda motor termasuk sistem yang sangat penting karena berkaitan dengan faktor keselamatan berkendara. Sistem rem berfungsi untuk memperlambat dan atau menghentikan sepeda motor dengan cara mengubah tenaga kinetik atau gerak dari kendaraan tersebut jadi tenaga panas. Perubahan tenaga tersebut diperoleh dari gesekan antara komponen bergerak yang dipasangkan pada roda sepeda motor dengan suatu bahan yang dirancang khusus tahan terhadap gesekan. Gesekan friction merupakan faktor utama dalam pengereman. Jadi intinya itu sistem pengereman mengandalkan dua prinsip, yaitu menahan gesekan dan melakukan cengkraman sehingga terjadi penghentian secara paksa ketika kendaraan maju. Kemudian rem sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, rem tromol atau drum brake. Rem tromol merupakan sistem rem yang telah menjadi metode pengereman standar yang digunakan sepeda motor kapasitas kecil pada beberapa tahun belakangan ini. Alasan adalah karena rem tromol sederhana dan murah. Cara pengoperasian rem tromol pada umumnya secara mekanik yang terdiri dari pedal rem, brake pedal, dan batang rod atau batang penggerak. Jadi batang penggerak atau rod atau rod itu ditekan, kemudian ada rem akan melakukan gerakan, yaitu ketika kampas akan melakukan menahan gesekan yang berada di dalam ban. Kemudian bagian-bagian dari rem tromol itu sendiri, yaitu pertama brake shoes atau red, kedua return spring, ketiga black plates, keempat operation cam, yang kelima washer, yang keenam seal, yang ketujuh operation lever, dan yang kedelapan pitch bolt. Setiap bagian ini memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing, sehingga jika ada satu bagian rusak maka akan mempengaruhi bagiannya. Kemudian rem tromol sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan caranya, yaitu pengoperasian sepatu rem. Sistem rem tipe tromol pada sepeda motor diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, tipe single leading shoe atau rem tromol tipe single leading shoe merupakan rem yang paling sederhana yang hanya mempunyai sebuah cam atau nok penggerak yang menggerakkan dua buah sepatu rem pada ujung sepatu rem lainnya yang dipasang pivot pin atau pasak sebagai titik tumpuan sepatu rem. Jadi pada sistem tipe single leading shoe ini adalah menghentikan gerakan kendaraan melalui gesekan satu arah atau penguncian satu arah. Itu ketika kampas rem atau rem tromol itu sendiri nanti akan menghentikan gerakannya dari satu arah, melebar gitu. Jadi menahan gesekan dari satu arah. Dan bagian-bagiannya adalah return spring, wheel set, back pin, back plate,
ringsi material, kemudian brake lever, cam, brake shoe, brake drum, pivot pin. Function leaning force against drum, landing shoe. Jadi nanti tension material akan melakukan tekanan atau gesekan pada brake drum sehingga arah putaran roda akan berhenti secara perlahan, secara langsung. Kemudian yang tipe 2 landing shoe. Rem tromol tipe 2 landing shoe dapat menghasilkan gaya pengereman kira-kira 1,5 kali single landing shoe. Rumah utama digunakan sebagai rem depan, tetapi baru-baru ini digantikan oleh disc brake atau rem cakram. Rem tipe ini mempunyai 2 cam atau knock dan ditempatkan di masing-masing ujung. Dari leading shoe dan trailing shoe, cam tersebut bergerak secara bersamaan. Ketika rem digunakan melalui batang penghubung yang bisa disetel. Setiap sepatu rem mempunyai titik tumpuan tersendiri atau pivot untuk menggerakkan cam. Dan bagian-bagiannya adalah yang pertama cam, kemudian pivot pin, leading shoe, cam, kemudian pivot dan landing shoe. Jadi pengereman ini berbeda dengan yang single leading shoe. Yang leading shoe adalah menghentikan dari 2 arah secara berlawanan. Kalau yang tipe sendiri itu kan menghentikannya secara 1 arah atau secara bersamaan. Kalau two landing shoe ini secara bersamaan tapi berlawan arah. Dan biasanya digunakan pada kendaraan lama. Untuk kendaraan sekarang umumnya menggunakan rem tipe cakram. Sehingga tipe 2 landing shoe ini sudah jarang digunakan karena sudah beralih pada tipe rem cakram. Yang masih bertahan untuk tromol saat ini adalah rem tromol single landing shoe. Kemudian kelebihan dari rem tromol sendiri adalah pertama, lebih terlindungi karena rem tromol memiliki konstruksi yang tertutup sehingga lebih bersih dari debu, kotoran, dan air. Karena memiliki sistem yang tertutup ini, kotoran, debu, dan air akan sukar masuk karena letak dari rem tromol sendiri berada di dalam atau di tengah-tengah ban atau di dalam yang sistem yang tertutup dan sulit untuk dilihat kecuali dibongkar. Kemudian yang kedua, pengereman lebih lembut karena mengandalkan gesekan atau kampas rem dengan dinding tromol. Jadi pengereman dengan tromol ini lebih lembut karena maksudnya lebih lembut di sini adalah ketika kendaraan melaju, kendaraan berhenti secara perlahan-lahan hingga berhenti secara total. Berbeda dengan rem cakram yang ketika ditekan pedalnya rem itu, maka dia akan langsung berhenti ketika itu. Sementara rem tromol akan berhenti secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit, sehingga menjadikannya pengereman lebih lembut dibandingkan rem cakram itu sendiri. Kemudian biaya produksi murah karena teknik pembuatan relatif lebih mudah. Biaya produksi murah ini dipengaruhi oleh pembuatan rem tromol yang relatif lebih mudah daripada rem cakram karena rem tromol dibuat menggunakan teknik cor, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan jauh relatif lebih sedikit daripada rem cakram. Kemudian yang keempat, mampu menahan beban berat karena ukuran permukaan kampas dan tromol lebih luas untuk mengakomodasi beban kendaraan lainnya besar. Rem tromol ini memiliki permukaan yang luas sehingga mampu menahan beban yang lebih besar dari kendaraan. Karena permukaan yang besar dan konstruksi yang lebih kuat, karena dibuat dengan teknik
enteng cor, sehingga membuat konstruksinya jauh lebih kuat dan mampu menahan beban berat. Kemudian kekurangan dari rem tromol ini sendiri, jarak pengereman jauh karena prinsip kerjanya yang mengandalkan gesekan. Jadi jarak pengeremannya relatif lebih jauh dibandingkan dengan rem cakram. Jika rem cakram, jarak pengeremannya sangat dekat atau lebih dekat dibandingkan rem, karena mengandalkan tipe cengkraman, yaitu mencengkram. Sedangkan pada rem tromol ini mengandalkan tipe gesekan, yaitu gesekan secara perlahan-lahan kemudian berhenti. Kemudian yang kedua, mudah panas karena konstruksi rem tromol yang tertutup dan tidak memungkinkan proses pelepasan panas secara maksimal sehingga panas yang dihasilkan tidak tersirkulasi. Karena menggunakan sistem konstruksi rem yang tertutup atau berada di dalam atau tengah-tengah roda yang membuatnya tertutup atau sulit dilihat, sehingga ketika berkendara atau ketika rem itu panas, maka untuk membuat rem itu dingin membutuhkan waktu relatif lebih lama karena tidak ada sirkulasi udara yang membuat panas lebih cepat keluar. Kemudian yang ketiga, pergantian kampas relatif lebih lama dan rumit akibat letak pemasangan rem tromol yang terdapat di dalam ban. Untuk pergantian kampasnya juga relatif lebih lama dan rumit ini diakibatkan ketika mau dilakukan pergantian atau pemasangan rem tromol yang baru, maka harus melepas ban. Dan melepas ban itu juga membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar. Kemudian memasangkannya lagi. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sekali pemasangan atau pemeriksaan saja membutuhkan waktu kira-kira lebih dari pada ketika melakukan pemeriksaan atau perawatan pada rem cakram. Kemudian yang keempat, rem tidak terlalu pakem karena hanya menggunakan sistem gesekan bukan cengkraman. Rem tidak terlalu pakem di sini dimaksudkan adalah ketika kendaraan melaju, rem tidak akan langsung berhenti seketika itu, tapi akan mengurangi kecepatannya secara perlahan-lahan, berbeda dengan rem cakram yang langsung mencengkram. Jadi kendaraan ketika berada pada berjalan, maka dengan cakram akan langsung berhenti, sedangkan dengan rem tromol akan berhenti secara perlahan-lahan sampai berhenti total. Kemudian kita masuk pembahasan pada rem cakram atau disc brake. Rem cakram dioperasikan secara hidrolis dengan memakai tekanan cairan. Pada rem cakram, putaran roda dikurangi atau dihentikan dengan cara penjepitan cakram atau disk oleh dua bilah sepatu rem atau brake pads. Rem cakram mempunyai sebuah plat disk atau plat piringan yang terbuat dari stainless steel yang akan berputar bersama dengan roda. Pada saat rem digunakan, plat disk tercengkram dengan gaya bantalan piston yang bekerja secara hidrolik. Dan jadi pada prinsip kerja rem cakram atau disc brake ini adalah mencengkram piringan atau piringan cakram dengan menggunakan dua bilah sepatu rem atau brake pads. Jadi cakram itu dicengkram menggunakan brake pads yang membuat otomatis kendaraan itu berhenti seketika. Dan susunan dari rem cakram ini adalah memiliki susunan atau komponen yang pertama master cylinder atau brake liquid, kemudian brake hose, kemudian kaliper, selanjutnya pad, disk plat, dan piston. Kelebihan rem cakram, model rem terbuka sehingga
akan hilang dengan cepat dan proses pendinginan dapat dilakukan pada saat kendaraan melaju. Model rem cakram ini ada milik model terbuka atau bisa kita lihat di luar atau bukan sistem yang tertutup atau sulit dilihat. Sehingga ketika rem cakram ini panas, maka panas tersebut akan hilang dengan cepat karena ada sirkulasi udara yang membuat rem cakram ini jadi cepat dingin. Berbeda dengan rem tromol yang sistem tertutup dan sulit untuk mengeluarkan panasnya. Yang kedua, rem pakem atau cepat menghentikan laju karena pada rem cakram menggunakan prinsip cengkraman bukan gesekan. Jadi ketika rem cakram ini ditekan, maka otomatis kendaraan akan langsung berhenti seketika itu juga. Berbeda dengan rem tromol yang ketika ditekan, maka kendaraan masih berjalan walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, stabil dan konstan karena gaya sentrifugal dari putaran cakram. Rem cakram ini cenderung lebih stabil dan konstan karena ada gaya sentrifugal yang mempengaruhi putaran dari cakram itu lebih stabil. Berbeda dengan rem tromol yang putarannya itu menyesuaikan dengan roda itu sendiri atau tidak sestabil rem cakram. Kemudian pengereman efektif karena menggunakan teknologi hidrolik atau sistem yang mengubah daya kinetik dari pengereman dari pedal menjadi gaya tekan. Jadi ketika pedal itu ditekan, maka rem cakram ini akan otomatis langsung mencengkram piringan cakram yang ada di bawah. Hingga sistem kerjanya lebih sederhana dibandingkan rem tromol dengan hasil yang lebih efektif. Kemudian yang kelima, durabilitas baik atau lebih awet dibandingkan rem tromol. Karena memiliki sistem yang lebih efektif, maka otomatis rem cakram lebih awet dibandingkan rem tromol. Kemudian yang keenam, pergantian pad rem lebih mudah karena memiliki konstruksi yang lebih sederhana. Jadi untuk pergantian rem ini lebih mudah karena letaknya pun bukan di dalam roda atau ban, tapi di luarnya. Jadi untuk dilakukan pemeriksaan atau perawatan itu lebih mudah dan relatif membutuhkan waktu singkat dibandingkan dengan rem tromol. Yang ketujuh, bentuk lebih sederhana karena memiliki komponen yang lebih sederhana dan kokoh. Bentuk rem cakram cenderung lebih sederhana dibandingkan rem tromol. Dan karena komponen-komponennya komponen yang sederhana, bukan komponen serumit yang dimiliki oleh rem tromol. Kemudian yang kedelapan, perawatan lebih mudah karena memiliki sistem yang lebih sederhana. Perawatan pada rem cakram ini lebih sederhana karena dari pelepasannya juga cukup mudah dibandingkan rem tromol dan lebih singkat. Kemudian dari bentuk maupun alat yang digunakan juga relatif lebih sedikit dibandingkan waktu pemeriksaan pada rem tromol. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang kekurangan rem cakram. Kekurangan rem cakram. Pertama, membutuhkan tekanan ke pad rem yang lebih besar karena permukaan pad rem yang bersinggungan dengan piringan lebih kecil dan terbatas. Jadi permukaan pad rem atau kampas remnya itu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan piringannya sendiri. Sehingga untuk pengeremannya itu menjadi lebih kecil dan terbatas, tidak seperti rem tromol yang ukurannya menyesuaikan dengan tengah pelek roda itu sendiri. Kemudian kedua, memerlukan penambahan komponen untuk memperbesar gaya pengereman karena
Ada rem cakram merupakan gaya pengereman yang lebih besar, maka untuk memperingan ke pengendara saat melakukan pengereman, maka pada kendaraan ditambahkan komponen booster rem. Yang ketiga, lebih cepat kotor karena menggunakan sistem terbuka. Karena memiliki sistem yang terbuka, maka kotoran akan lebih mudah masuk, misalnya air, debu, dan lain-lain. Berbeda dengan rem tromol yang memiliki sistem tertutup. Kemudian yang keempat, pengereman lebih kasar karena mengandalkan cengkraman pada piringan. Pengereman ini lebih kasar yang dimaksudkan karena kendaraan ketika berjalan cepat, maka otomatis kendaraan akan langsung berhenti ketika itu juga. Sehingga ketika dalam kecepatan tinggi, maka dilakukan pengereman dengan rem cakram, maka akan membuat kemungkinan kecelakaan lebih besar. Karena pada rem cakram menggunakan prinsip cakraman, berbeda dengan pada rem tromol yang kendaraan akan berhenti secara perlahan-lahan sampai berhenti total. Kemudian kesimpulan dari presentasi kali ini adalah melihat dari berbagai aspek yang menyusun sistem pengereman tromol dan sistem pengereman cakram, serta perbandingan antara kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing jenis rem tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa rem cakram lebih baik dibandingkan dengan rem tromol dari berbagai segi komponen penyusun sistem maupun tampilan. Tetapi tetap harus diperhatikan dari segi penggunaan sendiri. Dan untuk itu sekian dari presentasi tentang perbandingan rem tromol dan rem cakram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.